Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Miftah Royani, Ahmad Nur Ramadhani, Anissa Nurlitasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Selanjutnya yaitu manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah proses pendayagunaan seluruh komponen yang saling berinteraksi sumber daya pengajaran untuk mencapai visi misi pengajaran. Tujuan manajemen kurikulum dan pembelajaran yang pertama yaitu pencapaian pengajaran dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. Kedua, mengembangkan sumber daya manusia dengan mengacu pada pendayagunaan seoptimal mungkin. Ketiga, pencapaian visi dan misi pendidikan nasional. Dan terakhir, meningkatkan kualitas belajar mengajar di suatu pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu penyusunan kalender sekolah. Menurut Adi Pratama 2018, kalender pendidikan berperan sebagai alat untuk menentukan awal dan akhir kegiatan pembelajaran pada suatu sekolah. Mengingat antara satu sekolah dengan sekolah lain berbeda dalam pengelolaan pencapaian kompetensi pembelajaran. Tahapan penjadwalan kalender pendidikan harus memenuhi kriteria seperti program belajar mengajar harus mengutamakan mata pelajaran yang akan ada di ujian nasional, keterampilan peserta didik, pembekalan bagaimana peserta didik mempunyai kesadaran belajar dalam berwirausaha, serta mengembangkan minat dan bakat siswa untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya. Komponen kalender pendidikan. Yang pertama yaitu permulaan tahun pelajaran. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Kedua yaitu minggu efektif belajar. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan, yaitu 34-38 minggu. Ketiga, waktu pembelajaran efektif. Waktu belajar efektif merupakan jumlah jam pelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, yaitu 32-36 jam pelajaran. Yang keempat yaitu waktu libur. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakannya kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun, pelajaran hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk hari-hari libur nasional dan hari libur khusus. Alokasi waktu penyusunan kalender pendidikan. Pertama yaitu minggu efektif belajar. Alokasi waktu minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan. Kedua, jeda tengah semester. Alokasi waktu maksimum 2 minggu, 1 minggu tiap semester. Ketiga, jeda antar semester. Alokasi waktu maksimum 2 minggu antara semester 1 dan 2. 4. Hari libur tahun pelajaran. Alokasi waktu maksimum 3 minggu. Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi awal dan akhir tahun pelajaran. Kelima, hari libur keagamaan. Alokasi waktu 2-4 minggu. Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran sendiri yang efektif. Keenam, hari libur umum atau nasional. Alokasi waktu maksimum 2 minggu disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Ketujuh, hari libur khusus. Alokasi waktu maksimum 1 minggu untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususannya masing-masing. Dan terakhir, kegiatan khusus sekolah atau madrasah. Alokasi waktu maksimum 1 minggu digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah atau madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran yang efektif. Langkah-langkah penyusunan kalender pendidikan.
Pertama, awal tahun pelajaran ditetapkan bulan Juni setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Kedua, mengacu pada kalender pendidikan nasional yang diterbitkan oleh Kemendikbud atau Kemenak untuk pedoman dalam menentukan kalender pendidikan pada masing-masing saluran pendidikan. Ketiga, pemerintah pusat atau provinsi atau kabupaten atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Keempat, hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan. Kelima, menyesuaikan kalender pendidikan dengan kondisi hari-hari libur umum maupun agama. Keenam, menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri, baik ekstrakurikuler maupun bimbingan dan konseling terpadu. Ketujuh, menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan efektif fakultatif seperti hari-hari pembelajaran di bulan puasa, agama Islam, serta hari libur fakultatif, misal libur awal puasa dan libur hari raya keagamaan. 8. Melakukan rekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh atau ditambah kalender pendidikan per semester dan per bulan dengan diteliti secara seksama oleh tim perumus kalender pendidikan. 9. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Perkemendikmas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Toromadoni, NPM 081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan kerja tahunan, di mana dalam Stopo 2004-26 yaitu rencana tahunan bertujuan untuk mendorong tertib dan terencana cara kerja serta memfasilitas evaluasi dan pengawasan berdasarkan hasil survei dan teori-teori tersebut. Dapat disimpulkan bahwa penyusunan kurikulum disusun oleh seluruh komponen sekolah untuk memudahkan dalam mengevaluasi siswa dan memberikan acuan untuk langkah selanjutnya. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan mengenai kesiswaan, kurikulum, dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengembangannya, sarana dan prasarana, keterangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat, kemitraan, dan rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu. Di dalam penyusunan kerja tahunan juga ada perumusan kerja tahunan yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahapan menetapkan rencana kerja tahunan, yang kedua menetapkan rencana kerja tahunan, dan yang ketiga menetapkan program atau kegiatan strategis. Juga dijelaskan mengenai tahapan perumusan kerja tahunan, di mana di dalam tahapan perumusan kerja tahunan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama persiapan, yang kedua perumusan KRT, dan yang ketiga pengesahan KRT. Tujuan penyusunan kerja tahunan dibagi menjadi 6. Yang pertama, menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan. Yang keempat, menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan jadwal pelajaran, di mana jadwal pembelajaran dibedakan menjadi 2, yaitu jadwal pelajaran umum dan jadwal pelajaran khusus. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jadwal pelajaran memiliki 7 poin.
Yang pertama yaitu adanya selingan antara mata pelajaran satu dengan lainnya agar tidak menjemukan. Atau bisa dikatakan untuk memenuhi persyaratan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemberian jeda waktu tiap ganti pelajaran atau pindah ruang setiap ganti pelajaran, atau istilah lainnya moving class. Yang kedua, pelajaran jangan terlalu lama, antara kelas 1 dan 2 sampai dengan 30 menit per jam, kelas 3 dan sampai kelas 4 sampai dengan 40 menit per jam, dan sekolah lanjutan 45 menit per jam pelajaran. Yang ketiga, masing-masing pelajaran dicarikan waktu yang tepat, di mana mata pelajaran yang dibutuhkan daya pikir dan tenaga seperti MIPA dijadwalkan pada jam permulaan. Yang keempat, harus disediakan waktu istirahat agar siswa tidak terlalu lelah. Yang kelima, yaitu jangan sampai kegiatan di suatu kelas mengganggu kegiatan kelas sebelahnya. Yang keenam, untuk kelas-kelas pada mata pelajaran tertentu dapat digabung atau dipisah untuk melakukan kegiatan. Yang ketujuh, yaitu dapat dilakukan team teaching untuk mata pelajaran tertentu. Dalam penyusunan jadwal pelajaran juga dijelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan jadwal pelajaran dalam manajemen kurikulum, di mana di sini memiliki 8 poin. Yang pertama yaitu penyusunan struktur program kurikulum masing-masing mata pelajaran. Yang kedua, penyusunan pembagian tugas jam mengajar guru. Yang ketiga, penentuan hari-hari atau jam-jam kosong masing-masing mata pelajaran dan guru. Yang keempat, penentuan jumlah jam pelajaran sekolah tiap hari atau tiap minggu. Yang kelima, penentuan jumlah ruang mapel khususnya sekolah yang menyelenggarakan moving class. Dan yang keenam, penentuan jumlah jam pelajaran tiap ruang mapel per minggu untuk menentukan jumlah jam pelajaran dalam ruang tertentu harus merata, yaitu tidak boleh melebihi jumlah jam mapel total per minggu dibagi jumlah ruang mata pelajaran. Yang ketujuh, mendistribusikan jam-jam guru mata pelajaran pada kelas, jam, dan hari-hari yang telah direncanakan. Yang kedelapan, mempublikasikan jadwal pelajaran kepada guru, siswa, dan komponen lain yang memerlukannya. Baik, selanjutnya mungkin bisa ditambahkan dari kelompok saya, dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembagian beban atau tugas guru. Tugas merupakan aktivitas dan kewajiban yang harus diperformasikan oleh seseorang dalam memainkan peranan tertentu. Seorang guru memiliki banyak tugas seperti mendidik, mengajar, dan melatih peserta didiknya. Ada tugas lain yang harus dikerjakan oleh seorang guru ketika mengajar, antara lain: 1. Merencanakan pembelajaran. Setiap guru pada awal semester wajib membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan rencana kerja sekolah. Kegiatan penyusunan RPP ini diperkirakan berlangsung selama 12 hari kerja. Kegiatan dapat diperhitungkan sebagai kegiatan tatap muka. 2. Melaksanakan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan di mana terjadi interaksi edukatif antara peserta didik dengan guru. Kegiatan ini merupakan kegiatan tatap muka yang sebenarnya. Guru melaksanakan kegiatan tatap muka atau pembelajaran dengan tahapan kegiatan berikut. A. Kegiatan awal tatap muka. Kegiatan awal tatap muka mencakup kegiatan pengecekan atau penyiapan fisik kelas, bahan pelajaran, modul pembelajaran, media pembelajaran, dan perangkat administrasi. Kegiatan awal tatap muka dilakukan sebelum jadwal pelajaran yang telah ditentukan, dan kegiatan awal tatap muka bisa diperhitungkan sama dengan 1 jam pelajaran. B. Kegiatan tatap muka. Dalam kegiatan ini terjadi interaksi edukatif antara peserta didik dengan guru. Dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan media lain seperti video, modul pembelajaran mandiri, dan kegiatan observasi. Kegiatan tatap muka dapat dilaksanakan di ruang kelas, laboratorium, dan studio. Waktu pelaksanaan sesuai dengan waktu yang tercantum dalam struktur kurikulum sekolah.
C. Membuat resume proses tatap muka. Resume merupakan catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tatap muka yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penyusunan resume dapat dilaksanakan di ruang guru atau ruang lain yang telah disediakan oleh sekolah dan dapat dilaksanakan setelah kegiatan tatap muka berlangsung. 3. Menilai hasil pembelajaran. Menilai hasil pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk menganalisis dan menafsirkan data dari hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis, sehingga menjadi informasi yang bermakna untuk menilai peserta didik. Pelaksanaan penilaian dilakukan secara tes dan non-tes. Penilaian dengan tes dilakukan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk UAS atau ujian akhir semester, UTS atau ujian tengah semester, atau ulangan harian. Waktu pelaksanaan tes tersebut disesuaikan dengan kalender akademik yang telah ditentukan. Tempat pelaksanaan tes tertulis dan lisan bisa dilakukan di ruangan kelas. Penilaian hasil tes dilaksanakan di luar jadwal pelaksanaan tes yang dilakukan di ruang guru atau ruang lainnya. Sedangkan penilaian non-tes bisa melalui pengamatan dan pengukuran sikap, penilaian hasil karya dalam bentuk tugas, dan proyek fisik. Penilaian non-tes berupa pengamatan dan pengukuran sikap dilaksanakan oleh semua guru dan tidak dapat diukur lewat tes tertulis atau lisan, dan dilakukan di luar jadwal pembelajaran dan digolongkan sebagai kegiatan tatap muka. Penilaian non-tes berupa penilaian hasil karya, nilai hasil karya siswa dalam bentuk tugas, proyek, dan produk atau portofolio yang dilakukan di ruang guru atau ruang lainnya dengan jadwal tersendiri. Penilaian hasil karya ini dapat digolongkan sebagai kegiatan tatap muka dengan beban yang berbeda antara satu pelajaran dengan yang lainnya. 4. Melatih dan membimbing peserta didik. Membimbing dan melatih peserta didik dibedakan menjadi 3, antara lain membimbing atau melatih peserta didik dalam pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Membimbing dan melatih pada kegiatan pembelajaran dilakukan menyatu dengan proses pembelajaran atau kegiatan tatap muka di kelas. B. Bimbingan dan latihan pada kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler terdiri atas remedial dan pengayaan pada mata pelajaran yang diampu oleh guru. Kegiatan remedial adalah bimbingan dan latihan kepada peserta didik yang belum menguasai kompetensi yang harus dicapai. Kegiatan pengayaan adalah kegiatan bimbingan dan latihan kepada peserta didik yang telah mencapai kompetensi. Pelaksanaan bimbingan dan latihan intrakurikuler dilakukan dalam kelas pada jadwal tertentu, tidak harus dilaksanakan sama dengan jadwal tetap yang terjadi setiap minggu. C. Bimbingan dan latihan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut bersifat pilihan dan wajib diikuti oleh semua peserta didik. Pelaksanaan ekstrakurikuler dilakukan di dalam kelas dan atau tempat lain sesuai jadwal yang telah ditentukan dan biasanya dilakukan pada sore hari. Yang terakhir adalah beban kerja guru. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 secara tidak langsung telah mengatur beban kerja guru, tapi masih diperlukan penjelasan yang lebih detail tentang formulasi perhitungan beban kerja guru dengan mempertimbangkan beberapa tugas guru di sekolah, selain tugas utamanya sebagai pendidik dan item-item apa saja yang bisa dihitung. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, di mana di sana tertulis beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu A. Merencanakan pembelajaran, B. Melaksanakan pembelajaran, C. Menilai hasil pembelajaran, D. Membimbing dan melatih peserta didik, dan yang terakhir melaksanakan tugas
tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.